Dikisahkan pada awal tahun 2023, dua kelompok mafia gangster paling kejam kembali berulah yang selalu membuat keributan dimanapun mereka bertemu. Dikarenakan aktivitas mereka yang selalu mengganggu warga, pihak kepolisian berusaha untuk menangkap pimpinan dari kedua kelompok gangster tersebut. Pada suatu saat, kelompok mafia gangster yang dipimpin oleh Wu Xiang mencoba untuk menangkap bos gangster saingannya yang bernama Liu. Sontak saja, hal tersebut pun memicu keributan di antara mereka. Keempat anak buah Wu Xiang yang dipimpin oleh Qin Fang, Dao, Mai, dan Lao berhasil memenangkan pertarungan. Namun mereka tidak menemukan Liu di tempat itu. Mereka pun bertanya di mana Liu berada dan belum sempat mendapat jawaban. Pihak kepolisian menyerbu tempat tersebut, di mana mereka berempat kemudian berusaha untuk melarikan diri. Setelah berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah rumah, Lau menuduh Qin Fang telah melaporkan keberadaan mereka. Lau mengira Qin Fang secara diam-diam telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Akan tetapi, Qin Fang mengelak dan meyakinkan Lau bahwa dirinya bukanlah mata-mata kepolisian. Dikarenakan mereka telah menjadi buron, mereka pun harus terus bergerak untuk menghindari polisi yang mencari keberadaan mereka. Di tengah perjalanan menuju keluar kota, mereka sangat khawatir di saat melewati pos pemeriksaan. Awalnya situasi baik-baik saja, namun di saat seorang komandan polisi yang bernama Kapten Su mengenali wajah Lau ketika penyerbuan kemarin, sebuah pertarungan pun akhirnya terjadi. Qin Fang berusaha untuk melawan polisi tersebut dan menyuruh ketiga rekannya untuk melarikan diri. Mereka pun akhirnya dapat kabur setelah Wei Ling, sang kekasih bos mereka, melakukan penjemputan atas perintah dari Wu Xiang. Di sisi berbeda, Liu sebagai bos gangster saingan Wu Xiang menemui sahabatnya yang bernama Tuan Du. Tuan Du sebagai pembisnis kaya raya juga memiliki usaha haram, yaitu bisnis pencucian uang. Liu yang saat itu membutuhkan sejumlah uang meminta sahabatnya tersebut untuk memberikan pinjaman, dan sebagai sahabat, Tuan Du akan memberikan berapapun yang ia butuhkan. Kembali kepada Qin Fang dan juga yang lainnya, mereka pun tiba di sebuah tempat untuk mengadakan pertemuan bersama bos mereka, yaitu Wu Xiang. Wu Xiang menyambut kedatangan mereka dan dalam pertemuan itu, Lau memberikan informasi mengenai salah satu rekannya mungkin telah menjadi mata-mata kepolisian. Wu Xiang kemudian bertindak di mana ia berfirasat bahwa anak buahnya Dao telah bekerja sama dengan polisi. Maka dari itu, ketika Qin Fang dan Lau ingin beranjak pergi, Wu Xiang akhirnya membunuh Dao saat itu juga. Untuk rencana selanjutnya, Wu Xiang memerintahkan Lau dan juga Qin Fang untuk melanjutkan pencarian mengenai keberadaan Liu. Dengan mendatangi sebuah klub milik rekan Liu, mereka berdua kemudian menyerbu tempat tersebut. Meskipun mereka bersusah payah, ternyata semua sahabat Liu yang berada di sana tidak mengetahui keberadaan Liu, sehingga Qin Fang harus memberikannya pelajaran
dengan menghancurkan tempat itu. Setelah kejadian tersebut, Lau dan King Feng menghampiri rekan Liu yang lainnya. Alhasil, mereka pun mendapatkan sebuah informasi mengenai keberadaan Liu saat ini. Dari sinilah kita mengetahui bahwa King Feng sebenarnya adalah seorang polisi yang menyamar. Ia pun juga memberitahukan Kapten Su tentang keberadaan Liu. Tak lama kemudian, Lau, King Feng beserta dengan anak buahnya menggerebek markas Liu sehingga baku hantam pun akhirnya terjadi. Di waktu yang sama, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kapten Su juga tiba di tempat tersebut, meski kedatangan mereka hanya ingin mencari informasi saja. Ketika King Feng berhasil menangkap Liu yang telah lama dicari oleh Wu Xiang, kini Wu Xiang malah memerintahkan mereka untuk membebaskannya. Entah apa penyebabnya, keputusan tersebut membuat mereka bingung, sehingga kerja keras mereka selama ini sangatlah sia-sia. Pada keesokan harinya, Wu Xiang menghubungi Lau dan memerintahkannya untuk kembali menangkap Liu. Perintah dari atasannya tersebut membuat mereka frustasi dan mau tidak mau mereka harus kembali mencari keberadaan Liu. Setelah itu, Lau dan King Feng mulai beraksi untuk mencari Liu, dan di tengah perjalanan, King Feng menyempatkan diri untuk mampir di sebuah minimarket. Usut punya usut, King Feng memasuki toko tersebut hanya untuk memberikan informasi kepada Kapten Su mengenai rencana ke depannya. Setelah pertemuan tersebut, Lau tanpa sengaja melihat anak buah Liu yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka pun akhirnya kembali mendapatkan informasi mengenai keberadaan Liu yang kini berada di sebuah hotel. Setelah Wu Xiang mendapatkan informasi mengenai keberadaan Liu, ia pun kemudian menyuruh kekasihnya yaitu Wei Ling agar mengambil sebuah barang pribadinya di sebuah hotel. Pada faktanya, Wu Xiang ingin memanfaatkan kekasihnya itu untuk bertemu dengan Liu. Dan pada saat itu juga, Wu Xiang menghubungi Liu dan memberikan sebuah ancaman. Sontak saja, Liu pun akhirnya panik dan kebetulan ia melihat Wei Ling. Untuk menghindari ancaman tersebut, Liu kemudian menyandera Wei Ling untuk dijadikan sebagai bentuk ancaman kembali kepada Wu Xiang. Lau dan King Feng yang tiba di hotel, mereka pun melihat Wei Ling yang disandera oleh Lau. Dan tak lama kemudian, Wu Xiang menghubungi Lau untuk tidak mengejar Wei Ling dikarenakan ia mempunyai rencana lain. Liu kemudian menghubungi Wu Xiang untuk meminta uang tebusan tersebut. Dengan berlagak panik, Wu Xiang berjanji untuk memberikan uang itu demi keselamatan kekasihnya. Pada keesokan harinya, Wu Xiang membuat perintah kepada anak buahnya itu untuk menemui Liu. Namun pada saat itu, Wu Xiang meminta agar King Feng dan Lau bersama-sama melewati jalan yang berbeda. Dan untuk Mai sendiri, ia akan melewati jalur lain menuju ke tempat di mana Liu berada. Kapten Su yang mencari informasi mengenai kedua bos gangster tersebut, ia pun mendapatkan petunjuk dari King Feng yang menunjukkan bahwa Wu Xiang akan menemui Liu. Dengan demikian, Kapten Su berangkat dengan 2 batalion kepolisian lengkap dengan senjata mereka. Bukannya ke tempat di mana Lau berada, ternyata Wu Xiang sengaja untuk meninggalkan kekasihnya tersebut dikarenakan ia mengetahui jika beberapa saat kemudian pihak kepolisian akan menuju ke tempat Liu berada. Tak hanya itu, Wu Xiang akhirnya menyadari bahwa King Feng adalah seorang polisi. Dan tak banyak tingkah, Wu Xiang kemudian menembak King Feng saat itu juga. Rencana mereka pun berubah. Yang awalnya ingin menyelamatkan Wei Ling, kini Wu Xiang akan mendatangi Tuan Du yang terkenal akan kekayaannya sebagai pembisnis. Wu Xiang akhirnya tiba di markas Tuan Du, dan pada saat itu juga Tuan Du sedang menghitung uangnya yang baru ia dapatkan dari hasil pencucian uang.
站起来！别动手！听见没有？坐！聊聊吧。 Di sisi berbeda, Mai dan Liu bentrok satu sama lain dan tak lama kemudian satu batalion polisi yang dipimpin Kapten Su berhasil mengepung tempat tersebut dengan tujuan ingin menangkap mereka semua, termasuk juga dengan Liu dan Wu Xiang. Kembali kepada Qin Fang, setelah sebuah tembakan mengenai tubuhnya, terlihat ia baik-baik saja. Dan perlu kalian ketahui, Qin Fang sejak awal telah menggunakan rompi anti peluru untuk berjaga-jaga. Qin Fang kemudian memanfaatkan warga yang melintas untuk memberitahukan Kapten Su bahwa Wu Xiang kini berada di markas Tuan Du. Wu Xiang sebagai bos gangster, ia tampak disegani oleh Tuan Du dan juga yang lainnya. Maka dari itu, Tuan Du mempersilahkan Wu Xiang agar mengambil sebanyak mungkin uang yang ia miliki. Tuan Du yang tidak ingin mati, ia rela kehilangan uangnya. Dan bersamaan dengan itu, Kapten Su yang ditemani oleh Qin Fang tiba di tempat tersebut untuk menangkap Wu Xiang. Dikarenakan Wu Xiang yang tidak ingin ditangkap dan berusaha membuat perlawanan terhadap polisi, pihak kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk membunuh Wu Xiang. Beberapa hari kemudian Qin Fang pun kembali ke kantor setelah ia 2 tahun bekerja sebagai mata-mata di luar lapangan. Qin Fang dan Kapten Su akhirnya mendapatkan kenaikan jabatan yang diberikan langsung oleh komandan mereka. 坚决拥护中国共产党的绝对领导，执法公正，纪律严明。